Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladhina yurahlu wa yurahlu wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, la hadratin illa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syi'an wa mu'allimina wa lidaka al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alayna min syirika bika wa nasallu al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من خلق الأنوار إلا بجهده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور يوم القيامة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tama selalu kita memuji atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam ini kita telah dikumpulkan kembali dalam satu majelis yang sangat mulia, dalam satu majelis yang sangat agung, dalam satu majelis yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebabnya berkumpulnya pada malam ini, kita semua, keluarga kita, sahabat kita, jiran tetangga kita, terutama orang tua kita, mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpahnya kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya ila yaumiddin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah majlis rahimakumullah. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Ada lagi lain, kasih tujuan sudah. Jadi sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Ada lagi lain, coba. Orang beribadah lawan Allah Ta'ala juga, ya ada. Orang meninggal kemana tujuan? Lawan Allah Ta'ala juga. Sebab siapa yang telah mendapatkan, maksud mendapatkan sini adalah mendekatkan diri lawan Allah, itu maksudnya. Kalau kita memaham masalah sini, yang telah mendapatkan Allah enggak, ya ada. Sekarang kan dulu ada dapatnya. Artinya apa? Mendekatkan diri dengan Allah berarti telah mencapai segala sesuatu. Itu ialah dengan doa. Tambahin di situ. Berarti telah mencapai segala sesuatu itu ialah dengan doa.
tanpa berdoa ada awak mencapai ya ada awak hendak apa pun berdoa orang hendak kawin pun berdoa ya ada ya lah mana mungkin ya Allah jangan diberi dulu mana mungkin nah orang hendak kawin berdoa orang hendak ngorok baru yang berdoa. Jadi kita itu dilajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk dalam misinya itu nah, ya Allah dilajari oleh Rasulullah, masuk dilajarin, keluar pulang dilajarin, waktu bercermin pulang dilajarin, apalagi bersisir juga dilajarin, seorang-orangnya Bismillah, ya Allah, seorang-orangnya, disitu. Nang kurang bermasak kurang dilajarin Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti Bismillah juga. Lamun inya bermasak kurang kada baca Bismillah kurang berkahnya. Ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang mula kopi ini Bismillahirrahmanirrahim. Kada gampangan barang siapa jar Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim sekali sudah diampuni dosa kita. Ya Pak. Karena itu senang harusnya alhamdulillah. Ya ada sampai 100 kali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim anak kuring aja gitu disuruh kita kan baca Bismillahirrahmanirrahim 22 kali duduk Bismillahirrahmanirrahim ingat harusnya Allah Ta'ala baik pun urusan dunia maupun urusan akhirat lawan Allah Ta'ala juga kita tiada. Urusan dunia kan kita lawan Allah Ta'ala juga mohon menang terbaiknya adalah urusan akhirat pun juga lawan Allah Ta'ala juga. Dunia. Nah, jadi sebaik-baik kita dapat bekal ya Allah takwa, sebaik-baik bakal Tuhan takwa ya, takwa. Ya bilang kita Tuhan, orang ini nah ada dua kisahnya nih. Orang yang banyak ilmu, satu. Lawan kisahnya Khalilul ilmi, sedikitnya ilmu. Tapi yang sedikit nang ilmunya ini beradabnya. Ada yang banyak ilmu ini la adabnya, tidak mempunyai adab. Wa qalilun bil ilmi, tapi sedikitnya ilmunya tapi nya beradab. Jadi menghormati yang mana gitu. Nang ilmu nang banyak nang ilmu sedikit ya. Nang sedikit ya Allah tapi nya beradab. Nah, adabnya itu akhlak kalau kalahnya benar akhlak ya dan ingat lagi bahari sekolah istri kita lah melat guru agama ini kan tak awal ada jalan lain ibari 10 istri lain jalan punya ada nara kaminya ada lagi jalan besi tuh pulang kumpai tapi wah ini biar di situ zamannya ya bukan zamannya itu jadi kita takwa apa dia Rasulullah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar bil mauti wa cukup mati itu sebagai penasihat. Kita nih mantar kubur lawan orang ya Allah. Kira-kira orang kebanyakan kalau kita tuh mengantar mayit ya Allah, mengantar mayit badahulu kah baduli kah mengantar mayit nih baduli lah. Kalau badahulu ya ada orang badahulu mayit dulu ya Allah membawa mayit ya Allah
Omanya dia aku mantar mayat ya. Berarti itu betul gak? Mantar mayat. Kalau bisa aku ada orang membawa mayat, duduk bulu itu, motor ambilnya di belakang. Ya udah. Nah, mayat dulu. Tapi bisa ya kan satu dua orang ya udah jangan laju juga. Itu enggak. Kalau menagur sih suara jangan laju gitu. Nah, jadi dia Rasulullah kabar bila mati wahizah cukup meninggal itu mati itu sebagai penasihat. Kita mantar orang ke kubur nih, mantar orang itu kan nasihat bagi diri kita. Nang orang nang kaya meninggal, orang nang pejabat nang kada pejabat, orang alim nang kada alim, apa yang dibawa? Secara jariahnya aja nih, mobil banyak, motor banyak, bini banyak, bisa ya Allah kata baik 3 lapis ya lah. 3 lapis juga air putih nang opo lagi. Waktu hidup di dunia dia tidak orang memakai nang berapa puluh ribu semede. Kalian kan burung. Ada apa gitu? Tapi ketika sudah masuk yang kubur, nah paling opo kainnya. Nah, betul. 3 lapis jadi dulu. Dia orang 3 lapis saja. 3 lapis. Nah paling mulu tuh kainnya. Bolehlah kain yang baik tuh juga. Tapi jangan tarang. Ya. Nah, di situ. Artinya kadang membawa apapun kadang hanya bakal bakal itu takwa aja kita. Kemudian amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi Rasulullah ya ibni Adam wahai anak Adam tazhabu ila sabarin ba'idin. Anak Adam ini lah tazhab itu apa? Pergi min sabarin daripada musafir ba'idin jauh lah jauh. Kalau orang itu musafir kau banyak ke Jawa akhirnya kembalinya. Tapi kalau orang mau musafir masalah ini ada kan kembali. Banyak kalau orang nih mata anak-anak mau mati ya Allah, mata anak-anak orang tua kita menangis Allah, mata anak pesantren, mata anak sekolah kemana, baik kita menangis di dunia daripada akhirat kita samsara. Ya, baik kita menangis di dunia daripada di akhirat kita samsara. Ditanya kita, di situ. Wa tahrudu min manzilika fala tarju ilai abada. Setelah mayat tadi keluar daripada rumah, kalau daripada rumah Allah, fala tarju ilai abada, tidak kembali lagi selama-lamanya. Kalau kembali lagi, walaupun mayatnya kembali pulang tidak tentu deh. Tidak kembali. Karena di mudahnya setiap semuanya itu di urusan dunia maupun urusan akhir kita kembali Allah Taala juga. Makanya kita ini mudanya apa? Umur kita ya Allah muda. Namunnya kita bagus, muda kita, umur kita ini kita jadi insya Allah kita muda selama sebentar. Mudah nih kita kan akhir-akhirnya ini barang kita diterima ya Allah, bersih amal ibadah kita yang dulu maklum lah. Ya ada hantam beri. Nah, sekarang ini berpilih kita. Ya ada. Kita usia ada tahu. Nah, di situ. Karena Rasulullah masalah itu apa? Fa'in kana amaluka khairan talahu khairan. Amal kita tuh apabila kita ini beramal nang kebaikan ya rahu khairan. Melihat pula kita yang baik. Setelah itu pula fa'in kana amaluka syarran fatarahu syarran. Kalau kita ini beramal nang kada baik, ini saya melihat juga kita hasilnya nang kada baik juga. Ada dalam surah Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Melihat harus kita. Itu. Ini sebagus takwa deh. Takwa juga. Ada lagi kita yang muda takwa juga. Makanya hadis dari Jumat itu marilah kita bertakwa. Ya Allah, takwa. Situ takwa. Nah,
itu masalah takwa, masalah kita itu apa, mudahan kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, mudahan kita pulang selamat, mudahan pulang dalam kubur kita itu dihibur oleh bidadari. Ampun kada? Ampun ya Allah, herek lah. Jadi cari banyak, apalagi orang mati nang sakit lembut ilmu berebut lah dia. Sudah masuk dalam kubur, mudahan pulang dalam kubur itu mendapat suatu cahaya. Apa? Ada berapa syarat? Ada 4 syarat. Al-awwaluha, yang pertama supaya kita tuh selamat dalam kubur. Apa ya? Bil mu'abadati sholati, memelihara, mengerjakan sembahyang nang 5 waktu. Itu dulu. Supaya dalam kubur nyaman nih. Dalam kubur dingin, dalam kubur ya Allah, udah enak kita. Jadi apa? Sembahyang 5 waktu. Benar-benar pulang sembahyangnya. Ya udah, usuk pulang sembahyangnya. Ini orang usuk tuh bilang yang macam lah, kalau dibayangkan masalah kamu usuk tuh diri kita memang tahu lah, diri kita memang tahu. Mendengar kita, orang berjalan mendengar, cukup aja mendengar. Melihat cukup aja melihat. Nah, di situ. Ini masalah sholat. Wasanin yang kedua apa ulang? Wasadaqah ya Rasulullah. Sedekah apa? Tutbiul bala. Nah, tutbiul bala itu kita menolak bala, ayung. Istilah itu Allah tabir. Coba kita berjalan lah, hujan ada payung, basah ada basah ya Allah, payungnya jangan basah. Nah, tutupan tuh lah. Di situ. Wa qiraatil Quran, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Sebelum kubur minum dingin, cahaya, ya kan, selalu dihibur pula. Nah, 3 sudah. Nang keempat, wa kasrati tasbih, disuruh kita itu memperbanyak membaca tasbih, bukan batasbih. Ya Allah, disuruh wa kasrati tasbih, disuruh memperbanyak membaca tasbih, bukan tasbih. Nah, 4 tadi. Yang pertama lah sholat 5 waktu. Yang kedua sedekah, ya kan? Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat membaca tasbih. Nah, gitu. Insyaallah kita mudah selamat kubur. Ini apabila dia masuk, misalnya sejarah itu masuk dalam kubur yang pertama ini selamat, misalnya selamat terus. Apabila celaka ya Rasulullah ketika masuk ke dalam kubur nih pertama celaka terus saja. Di situ. Tidak masuk lagi sebentar. Terus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya. Wa ansur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi faham qawluhu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amra in kunta apa itu? In kunta zabah minlah. Dan perhatikan sabda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang hijrah menuju kepada Allah dan Rasul, hijrah ini kan berpindah. Contoh yang dulu ada berjabat, sekarang kan berjalan hijrah ada. Hijrah
Yang dulu sedang hijrah sekarang mengurangi hijrah, ada hijrah. Ya ada. Nah, hijrah ini kan berpindah-pindah. Yang dulu malas silaturahmi, sekarang alhamdulillah sering silaturahmi hijrah. Nah, yang dulu malas membaca ini sekarang rajin hijrah. Nah, hijrah itu berpindah. Bukan saja maknanya hijrah bertempat. Nah, dan di TV membaca berita kan hijrahnya setelah bulan puasa berjilbab, ada bulan puasa sudah empat lagi hijrah. Karena menurut perintah Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan sampai diterima oleh Allah dan Rasul. Artinya kita hijrahlah bujur-bujur niat lillahi ta'ala, itu hijrah. Aku untuk ilmu lillahi ta'ala, ya ada. Aku memakai ini, nah misalnya nih ada keluarga kita, ujinya anak berjilbab, kalau udah kita ini misalnya bujang, ya Allah ada orang anda, akunya berjilbab supaya dipandang calon bagus beda bagus, kan ada karenanya, ya ada karena si bulan itu bukan hijrah. Nah, untuk memikat hatinya aja. Nah, artinya orang bujuk-bujuk hijrah berpindah itu lillahi ta'ala deh. Lillahi ta'ala. Yang dulu kita mau maaf mandi celana pakai selaras, ini celana ya Allah pendek, ya kan? Nah, alhamdulillah sekarang kasih ini sudah. Ya dah. Nah, yang dulu anak pas ini ke sini. Yang dulu pinggir sungai mandi, ya Allah capur. Nah, ada orang betapur buru aja bolehlah kita mandi ya masalah kasih deh ya kita boleh ya kalau bisa panjangin sedikit, ya Allah sudah iya kasih ini pulang betapun pulang bolehlah guru kasih ini mandi kita boleh kalau bisa panjangin pulang sedikit akhirnya kasih ini. Ya itu aja aku kekerasan kita, ya Allah. Mandi dalam kamar mandi di mana kalau bisa tuh tak wajib juga untuk aurat kita wajib. Ini tidak kita dalam kamar mandi bercermin pulang tangan nabi deh di bawah tangan. Ulun biar ingat kami mandi di anak Jawa apa budaya kan budaya itu nah kan di situ Allah ada putaran banyu mandi itu nah orang kampung di Jawa itu ada ya nah awalnya dulu kita kan sudah artinya abang kita panas nih jauh aku panas giliran kawan mandi tak mandi kita cara bengkol ini tak ajuk mandi mari tampil seorang tak ajuk tak putar pulang abang sampai ke Banyumas sini abang itu namanya orang kampung ini kita nih. Artinya kita mandi itu di mana kan ada menutup aurat hukumnya wajib untuk aurat dalam kamar mandi kah di luar kah di mana kah yang dulu kan udah kurus ya Allah sekarang tuh pakaian hijrah juga ya ada hijrah juga. Nah ada bos yang mandi ada pakaian yang nyaman polos gitu. Kalau isi tinggi balik. Nah, hijrah kita diterima oleh Allah dan Rasul. Dan siapa hijrah akan kekayaan dunia yang akan didapatnya atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya terhenti ada apa yang ia hijrah kepadanya. Ya udah terhenti. Aku gini anak kampung orang itu jadi gawian. Nah, kalau berduit anak kawin, ya sudah kawin terhenti dah. Nah, dan kita misalnya nih, anak kampung orang yang dapat niatnya mudah-mudahan kawan menuntut ilmu juga. Ya kan sisanya itu kawan, betul-betul itu nah. Artinya kan apa ya? Karena urusan ibadah betul kita nyatakan lah, hanya kita betul.
pegawai aja, untuk nggak kawin aja terhenti sudah. Nanti sudah. Nggak nyaman kita hijrah ke kampung orang tuh parak masjid nyaman, enggak? Parak masjid aman sudah, atau parak langgar. Aman sudah, artinya apa? Sakulir-kulirnya kita tuh nah hendak sholat berjamaah ke masjid ke musola lama-lama ada itu sana. Ya ada aja. Karena kawas seminggu setengah bulan. Ya ada. Dah kawas setengah bulan, sebulan. Dah kawas sebulan. Siapa kak kawan? Mau sama hidup pada dah. Mati. Itu. Hijrah. Jadi hijrah kita. Oh aja hijrah. Kampung mulu kan kelahiran mantas. Nah, mangkir hijrah. Ya Allah hijrah ke ilmu. Berbagai bolak hijrah melalui kajian nanam banyak anak datang guys. Berburu sego ngasin gede. Nah, hanya belum kanan hijrah pulang. Hanya belum masa kumpul hijrah pulang. Hanya belum Jawa hijrah pulang. Hanya pulang akal pulang hijrah pulang. Ya terdekat kawin hijrah pulang kasih suruh guru kasih ya. Sebutin dia udah jangan suruh lagi begini gak jauh lah. Hijrah itu namanya hijrah. Apanya ya? Fafham lah, fafham itu pahamilah olehmu. Kalau sini artinya apa? Jam apa? Jamakanlah, ya. Kalau paham itu bahasa kitanya pahamilah olehmu. Itu masalah hadis tersebut kan. Sallallahu. Ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kecerdasan paham, artinya dipahami jadi ada suruhan hadis di atasnya masalah hijrah tadi. Dan yang utama dalam hadis ini ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hijrah yang tidak niat ikhlas kepada Allah akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak berarti kalau inya ada ikhlas niat kita. Niat hijrah orang diri majelis gini kan ikhlas ya Allah kita mau apa aja bangga. Kalau kita telah hadir di majelis siapa aja ikhlas kita lillahi ta'ala, gurunya ikhlas kepada Allah. Guru panggil berdari di sini. Apabila kita sini hadir di majelis ikhlas, gurunya nak ikhlas juga, insyaallah ilmu yang terbaik akan berbarokah. Ikhlas di situ. Sangat rendah dan tidak berarti dan tidak akan mencapai keridhaan Allah. Seorang yang minta nasihat nah maka ada ikhlas tadi itu nah ulang lagi ada ikhlas nih lah. Nah niatnya ada ikhlas berarti kan pada tujuan yang sangat rendah dan tidak berarti, maksudnya kan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita beramal juga beribadah punya ada ikhlas apa ada abadiah. Hanya kuncinya itu ikhlas tadi. Ikhlas itu kan bersih, ada dari big samping. Ya Allah ada virus juga ada. Ya Allah yang bersih, mulus. Dan tidak akan mencapai keridhaan Allah seorang dan tidak mencapai keridhaan Allah. Seorang minta nasihat kepada Abu Yazid Bastami, seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkata Abu Yazid, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari aras sampai ke bumi. Dia Abu Yazidnya lah. Seseorang minta nasihat
kepada Abu Yazid Bastami. Abu Yazid ini seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah beliau, Abu Yazid ya, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan, nih, mulai aras sampai ke bumi, kekayaannya nih, ya Allah ya Abu Yazid Bastami, maka katakanlah, jawab ya Abu Yazid, bukan itu ya Allah ya Bustami, tetapi hanya Engkau ya Allah tujuanku. Orang ini datang minta nasihat sama Bustami. Setelah minta nasihat, jadi beliau, jika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari aras sampai ke bumi, banyak benar ya Allah. Maka katakanlah, artinya jawaban dia Bustami oleh seorang laki-laki itu deh. Setelah dijawabnya seorang laki-laki, maka beliau ulang, bukan itu ya Allah, tetapi hanya Engkau ya Allah tujuanku, bukan kekayaan tujuanku kalau Bustami, tapi Engkau lah ya Allah. Kalau tujuan Engkau hendak minta kekayaan, berarti orang tua lupa lawan Allah. Banyak sudah kasih umur dua ya Allah. Tapi kalau ini tujuannya hanya Engkau ya Allah, dipikirnya langsung, ampun nama atur, ampunnya nama Allah, ya ada apa aja kehendaknya, udhuni astajib lakum, pasti diberi Allah Ta'ala, ya ada. Apa yang bisa kami ayo lo nih datang mau sembian kan jualan minta nasihat pernah dinasihati sembian lo nih. Jadi di sembian ya, kalau seandainya nih Allah memberi kekayaan kepadamu Elena dari aras ke bumi, jawaban ya apa jawaban? Nah, namanya kita menjawab, nah itu anak kekayaan ya Allah. Nah ya Allah yang menjawab nih, nah itu terus anak kaya. Tapi dia di sembian bukan itu, gitu nah, bukan itu kehendaknya ya Allah. Tapi dia di sembian nih, ya kan? Hanya Engkau ya Allah tujuanku. Nah, itu. Apa itu lah? Allah aja. Kalau kekayaan sih mungkin bisa lupa. Ya Allah. Hitung duit aja lu tasbih kuat. Ya Allah. Saya lupa aja dan hitung duit 100, 200, 300, 400. Dulu tasbihnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu tasbih kuat. Dapat duit banyak 100, 200. Nah, ya Allah. Kita walaupun sedikit tapi kita istiqamah. Walaupun hitung duit kita tapi ingat lawan memberi aman. Habis berjualan, alhamdulillah Allah beri rezeki hari ini. Itu aja kalau bukti bersyukur kita 100 itu alhamdulillah. Nah bersyukur, maunya hitung sedikitnya, karena ini jangan. Kalau sedikitnya itu kita sudah merendahkan kekuasaannya Allah Ta'ala. Sama halnya kita ada bersyukur, syukur aja kita. Yang jelas kita nih, syukur alhamdulillah kita diberi usia ya Allah, syukur alhamdulillah kita pula diberi kesehatan. Walaupun sakit sedikit, banyak nasihatnya aja. Banyak nasihatnya kita. Syukur alhamdulillah, nah mata bisa melihat, hidung bisa mencium, untung masih kamu memuak ya Allah. Memakan apa aja, asal jangan kalah-kalah disuruh orang, mohon maaf hancur di kita betul. Ya kan, syukur alhamdulillah. Gitu lah, masih ke bawah. Subli, Subli radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah dari ujian Allah. Beliau nih, meskipun dalam perintah Allah. Contoh, kita kadang-kadang Allah ya Allah perintah Allah nih sembahyang. Kadang-kadang kita ujiannya mana ya? Ujiannya ya Allah,
Nah itu makanya Jahidin sini Subli radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah dari ujian Allah meskipun dalam perintah. Sholat kan perintah, zakat perintah, ya kan? Ujian itu mana? Belum kanan kok, ya kan? Nah, sampai diguling dulu sekali mamanya nih. Hanya as-salatu khairum minan naum. Ya misalnya nih, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, belum ya ubihanya belum ya bisa kan? Nah, sudah baca doa, mamanya bangun belum amat nih. Hanyut ke gulingan, aku sudah semboyongnya, menjauh. Di mana mamanya semboyong? Namanya orang pembuatan dalam mimpi ya. Siapa imamnya ya? Nah kamu ini terus kita ada ujiannya tadi. Kulu wasyrabu, makan dan minumlah, sebab pemberian itu nikmat. Nah, itu ada ujian untuk diketahui. Kan kulu ya Al-Quran nih. Kulu wasyrabu. Nah, makan. Berarti kita makan dulu. Al-Madan Al-Quran ya. Iyalah, ini nasi. Banyak. Tapi jualan aku nggak ada minum baru urusan dan di sini. Iyalah. Nah, tapi kalau Al-Quran apa? Kulu wasyrabu. Makan dan minumlah. Kulu. Nah, makanlah olehmu, wasyrabu, dan minumlah olehmu. Ya Allah, berarti makan dulu, hanya minum. Nah, sebab pemberian nikmat itu ada ujian untuk diketahui. Apa ya? Makanya jangan berlebih-lebihan. Misalnya malam ini ada makanan, ini malah kamu tambah ya. Ya Allah, nah tuan rumah itu menyiapkan, nah untuk dimakan. Ada jarak orang 40 wasrabu. Ya Allah, nah minumlah, makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ini sudah pokok, makan terus. Nah, jadi kita tuh kalau orang seorang aulia Allah Ta'ala, ya sama-sama sebagai demi para aulia yang lainnya, beruntung menjaga jangan sampai berlebih-lebihan. Contoh aja kalau kita guling lebih pada sekian waktu, ya Allah bangunnya sekitar awak, sekitar awak. Nah, guling kapal guling pulang pada jamnya, plus teman-teman guling subuh tunjung mulai awak. Ya Allah, nah hanya awak pakok jarabat di dalam sawah, orang guling. Nah, itu. Juga minus sebab. Nah, siapakah yang apa tuh? Siapakah yang selalu dan lupa kepadanya setelah menerima nikmat, dan siapa yang tetap padanya sebelum dan sesudah menerima nikmat. Nah kita ingin melakukannya. Kadang-kadang menerima nikmat lupa lawan yang memberi. Yalah. Nah, yang di bawah ini sebelum diberi, sesudah diberi, selalu ingatnya lawan Allah. Mudah nanti kita lah istiqamah kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini kita. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majlis pada malam ini, semoga segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan dalam berbuat taat ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak kita juga yang saleh dan salihah serta taat kepada Allah, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh bakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dan benar dunia wal akhirah, serta dikabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat. Mudah kita semua mendapat sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد